Halo, selamat datang di bengkel kami GTX Motor Custom Bali. Saya Putra Dharma Gita. Saya baru aja nyampe di sini nih. Katanya di dalam sudah ditunggu sama Bang Bray untuk diskusi masalah permotoran. Ayo kita ikut aja. Motor listrik sistemnya, cara kerjanya Menurut saya jauh lebih gampang karena komponen utamanya cuma 3, baterai, controller, dan dinamo. ya Bang Bre ada di GTX Motorcycle Ya, motor custom. Motor Custom. Oke. Samping Bang Bre udah ada beli kita ini. Iya. Tadi yang opening beli kita sekali-sekali, masa Bang Bre terus nih. Iya. Beli kita apa kabar? Baik. Sehat ya? Terima kasih udah mampir. Mantap. Wih, keren banget nih. Ya. Beli kita. Ya. Ini GTX Motor Custom. Iya. Apa ini beli? Iya, bengkel. Bengkel custom iya, ya intinya. Bengkel custom kita sudah buka dari 2007 untuk custom. Dari 2007? Ya, sambil kuliah dulu udah buka bengkel. Oh gitu. Dulu awal mula GTX Motor Custom itu bikin motor apa beli? Kita mengikuti tren sih sebenarnya. Dulu di Bali itu banyak style racing. Ya. Oh, racing Style kita buat juga drag untuk kontes, keperluan kontes. Yang stangnya gini ya. Kayak jualan bakso itu. Kayak gerobak bakso. Gerobak bakso. Nah gitu memasuki 2010 itu udah mulai berkurang. Beralihlah teman-teman di pecinta modifikasi di Bali itu ke aliran custom. Ke aliran custom. Makanya dulu itu awal buka bengkel ini sebenarnya nggak bengkel GTX Motor Custom, GTX Motor Sport dulu. Oh, awalnya motor sport ya, karena untuk drag itu ya. Di 2010 sudah beralih ke custom. Kita fokus memang custom, GTX Motor Custom jadi. Custom motor gede atau motor cc kecil atau? Iya, semua. Bahkan motor listrik juga seperti Bang Bre. Nah, itu. Itu nanti dulu, itu Iya. menarik gitu. Pernah ikut kontes apa aja beli? Ya, kita dari 2008 sudah mengikuti kontes modifikasi, mulai dari kontes Honda. Kita ikut di Honda regional juara 1, akhirnya ke tingkat nasional juga juara 1 kelas free for all. Selanjutnya dikirim ke tingkat Asia juga dapat predikat the best di sana di Malaysia. Di Malaysia? Iya. Selanjutnya kita juga custom pass mengikuti ICS kemarin juga kita ikut. Itu motornya mana? Kalau yang ICS yang ini. Ini ICS nih. Oke. Itu dari Binter Mercy tapi sudah dilengkapi supercharger dan frame suspensi semua full custom. Terus tangki dan cover body dari aluminium. Yang paling mencolok sih perubahannya di supercharger. Nah, ini kan apa ya, unik ya. Jadi customnya itu beda sama kayak motor-motor lain, bengkel-bengkel lain tuh biasanya custom chopper, cafe racer atau apa. Nah, ini untuk GTX Motor Custom ini sebenarnya genrenya lebih kemana sih? Kita masuk gender apa aja, cuman biar lebih mentereng apa ya istilahnya, biar beda aja gitu. Ini biar punya identitas itu ya. Ciri khas gitu ya. Kalau ini sebenarnya cafe racer tapi kita improve selera kita. Kebetulan yang punya juga nyerahin aja gitu. Enggak banyak mintanya biar gini. Kalau yang kayak gitu sulit dah kita mengikuti untuk berekspresi. Kalau dapat klien yang ya stylenya GTX baru kita semangat buatnya. Bahkan misalnya budgetnya berapa kita berani ngasih spare lebih untuk hasrat kita untuk lebih mengeksplor lagi ya. Keren. Gitu. Makanya yang kontes-kontes itu justru kita yang norok ya istilahnya. Nggak di sana nggak dapat income tapi kita dapat ekspresi, kita puas lah hasrat untuk jadi ini basicnya cafe racer. Ya sebenarnya cuman diimprove lagi ya. Iya benar. Kalau yang
Malaysia itu beli? Nah, yang Malaysia itu kebetulan juga Cafe Racer. Nanti mungkin bisa ditunjukin gambarnya ya, karena kebetulan motornya udah di Kalimantan. Oh, ada ya tapi gambarnya ya. Nanti ada. Ditampilin juga, ada gambarnya juga. Ya, Bang Bro. Saya dengar ini, GTX motor custom ini bikin motor itu unik-unik yang memang bengkel lain kadang nggak terpikirkan ya untuk bikin motor seperti itu. Ada motor dengan bahan bakar adalah angin. Terus ada apa lagi? Gas LPG. Gas LPG loh. Arak api, arak tuh. Gimana itu videonya? Ya karena kita pingin bereksperimen sih juga sebenarnya biar beda gitu. Ternyata bisa gitu. Arak itu kan soalnya orang minum, tak lihat di sini teman-teman banyak sering minum dibakar. Coba kalau arak yang bagus tuh berarti bisa pakai bahan bakar ini gitu. Kita coba. Ada settingan khusus juga, nggak sih langsung hidup motor tuh, ternyata bisa hidup, bisa jalan juga. Kalau yang sistem angin sama gas LPG itu kok bisa kepikiran bikin kayak gitu gimana? Kalau angin itu terinspirasi dari mesin uap, mesin kereta api gitu, dia kan digerakkan oleh uap, dia tekanan. Nah, kalau kita bikin uap kan harus nyari arang, jadi bakar lagi sama aja pembakaran. Kita pinginnya biar ramah lingkungan sih maunya. Cuman kalau motor listrik kan juga ramah lingkungan, tapi kan perlu ngecas kalau habis. Nah, kalau angin kan tinggal bawa ke tukang angin bisa jalan gitu. Maunya sih gitu dulu awalnya itu dibuat 2010. Makanya gimana caranya biar bikin motor ramah lingkungan tapi nggak ribet kayak motor listrik kalau dulu. Kalau sekarang sih mungkin motor listrik sudah semakin pengecasannya bisa cepet, ada sistem swab gitu. Nah kalau dulu kepikirannya sih gitu. Nah itu yang lucu sih. Maksudnya motor dengan bahan bakar angin. Terus jalannya bisa kenceng nggak? Pertanyaannya itu. Iya, tergantung tekanannya. Dikoreksi dikit, itu angin itu tidak dipakai bahan bakar justru, nggak ada pembakaran sama sekali. Untuk pendorong aja pendorong, berarti. Mesinnya justru dingin, justru karena tekanan udaranya kan tinggi sebelumnya ditabung. Nah gitu kita pakai gerakan piston justru turun tekanannya, otomatis temperaturnya juga turun ya, seperti cara kerja AC ataupun kulkas. Justru dari knalpot tuh dingin sekali udaranya gitu. Oke. Ya. Itu bisa berapa kilometer per jam tuh? Kecepatannya tergantung tekanan. Kebetulan kita pakai 3000 PSI. Tekanan udaranya itu bisa sebenarnya setara motor yang sebelumnya pakai bensin. Yang kebetulan motor angin yang saya buat ini dari Honda Supra, mesinnya Honda Supra. Jadi hampir sama bisa, cuman ya cepat habis jadinya anginnya kalau terlalu ngebut gitu. Nah itu untuk satu tabung itu biasanya berapa kilo? Mungkin karena masih prototype ya, masih banyak mekanikal yang bergesekan tuh mungkin bisa dikurangi. Nah yang saya buat itu sekitar jarak tempuhnya, ada sih teman yang menganalisa konsumsi udara. Kebetulan itu dipakai skripsi sama teman saya, konsumsi udara sama gini sekitar 5 kilo satu tabung itu. Satu tabung sekitar 5 kilo. Baru 5 kilo kan masih pendek sekali itu ya. Iya. Tapi tahap awal menurut saya adalah potensi untuk bisa pengganti. Keren loh ya. Bisa itu dikembangin lagi nanti untuk Bapak Menteri Perindustrian bisa membantu. Terus yang pakai gas? Ya, gas. Itu dulu di 2009 kebetulan harga BBM naik. Kita buat LPG di sana murah karena gas alam di Indonesia kan banyak gitu. Nah, melihat istri masak di dapur gitu. Bisa juga ngeluarin api, tapi bisa pakai bahan bakar motor ya kita coba. Walaupun awalnya gagal karena begitu digas justru RPM-nya turun, dilepas gasnya kok kebalik ini gitu. Lagi kita setting akhirnya ketemu normal bisa jalan. Bahkan dipesan salah satu SMK negeri di Bali untuk dibuatkan juga, dan siswanya waktu itu di training di sini kita buatkan juga, dan kita latih juga membuat motor berbahan bakar LPG dulu ya. Nah saya buat dulu pakai gas LPG yang kaleng itu yang biasa dipakai karena yang saya buat tuh model motor drag, karena drag kan pendek aja. Nah untuk yang SMK 1 tuh gas 3 kilo, gas melon itu di Yamaha Mio ya, itu bisa normal jalannya. Tapi lucu sih kalau itu bisa diproduksi massal, mungkin
nggak ada pom bensin ya di sini ya. Yang mengakali harga BBM yang semakin naik kan sekarang nih, tapi itu eksperimen lama gitu ya. Saya udah 2008 2009 ya. Ya ini bagus nih, bagus. Kagum loh saya, gila. Ya, Alphagase memang beli kita ini inovasinya sangat gila lah. Ini yang lebih menarik lagi. Karena maraknya sepeda motor listrik, beli kita ini bikin satu motor menggunakan listrik. Lucu sih. Ya. Ini bisa diceritain nggak, beli ini motor ini yang di dalam itu gimana ceritanya kok bisa kepikiran bikin motor custom pakai listrik? Cuman dia itu mesinnya yang apa ya, beli namanya? Yang tipe hub ya, yang di tipe hub ya. yang tromol. Tapi dia nggak dijadikan ban, nggak dijadikan tromol, tapi justru dijadikan sebagai mesin di tengah. Iya, mid drive. Nah, itu nanti dipasang rantai supaya dia bisa nggerain rodanya juga. Itu ceritanya gimana, beli kok bisa pikiran gitu? Kebetulan ini pesanan, bukan saya sendiri. Kita sering juga membuat motor-motor listrik. Salah satunya chopper listrik. Sudah dibeli sama Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. Beliau yang beli motor kami. Kebetulan kita pameran gitu. Wih, dijual nggak? Baru selesai Pak gitu. Akhirnya ajudannya menawarkan harga. Kita cocok, akhirnya angkut, dibawa langsung ke kantor beliau di kantor IMI pusat ya di Jakarta. Kebetulan kan dia ketua IMI juga. Nah, untuk ini motor yang ini memang request dari pemilik motor karena dia suka balap yang punya ini. Sedangkan kalau di hub itu atau di tromol kan larinya segitu aja, nggak bisa disetting-setting lagi untuk penggantian final gearnya. Otomatis solusinya kita taruh aja di tengah mesinnya, nanti setting gearnya pakai rantai bisa diatur gitu. Makanya, itu konsepnya apa itu, beli? Itu konsepnya asal sih sebenarnya. Dia juga nggak ngasih apa, yang penting bentuk motor. Karena sebelumnya dia setting tuh dia kayak bikin motor kayak asal jadi pakai pipa holo ya, kayak jemuran gitu. Sedangkan motornya kencang sekali. Bahkan diadu sama Harley Davidson. Menang dia di track. Tapi saya lihat, waduh nih frame-nya tolong dong safety-nya gitu. Saya buatin frame dah gitu. Karena dia pinter elektrikal yang punya nih. Cuman di mekanikal mungkin dia asal jadi aja ya, asal bentuk motor aja gitu. Nah, saya buatin desain saya nih. Dia juga menyerahkan, saya nggak komplain apapun dibuatin sama beli kita, pokoknya ikut aja. pasrah gitu ya. Saya buatin lah ini gitu. Mantap. Ini baru proses ya guys. Ya, jadi nanti mungkin kalau motor ini udah jadi bisa langsung dilihat di Instagramnya CTX Motor Custom juga. Iya. Ini ada Vespa juga dirubah jadi listrik juga. Iya, yang sebelumnya 2 tak. Terus ini ada motor listrik baru bikinan Semarang. Ini sedang diapakan ini, beli? Nah, ini BFG, brand BFG. Sebelumnya menggunakan baterai SLA atau aki yang sering. Cuman yang mesen ini motor baru, pingin baterai biar bisa di swap. Karena kalau sebelumnya habis baterai harus nunggu sekitar 7-8 jam penuh baru bisa jalan lagi. Sedangkan dengan baterai swap tinggal tukar aja di tempat penukaran atau charging stasiun penukaran, bisa jalan lagi. Terus yang punya yang pemesannya minta diganti, kita bisa juga mengerjakan di sini. Berarti ganti sistem baterainya, jadi lebih simpel dan lebih gampang dicari lah. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama untuk charging ya. Ya, karena Swap ini bagus juga inovatif. Dia ada aplikasinya, jadi kita bisa tahu kondisi motor, kondisi baterai, stasiun terdekat dia bisa cari sendiri, dan matiin pun lewat HP juga bisa. Iya, ada aplikasinya ada IoT-nya ya di motor. Nanti kita pasangin telemetri namanya. Nanti motor ini udah ada GPS-nya, kita bisa lacak. Kalau sebelumnya nih standar nih belum. Sekarang masih konvensional. Masih rawan maling ya. Kalau udah GPS aman. Iya. Tuh. Kalau motor listrik itu
sistemnya, cara kerjanya, mesinnya itu gimana itu, Bu? Itu menurut saya lebih gampang dan lebih simpel daripada motor bensin. Jauh lebih gampang karena komponen utamanya cuma 3, baterai, controller, dan dinamo. Sedangkan motor bensin untuk menghasilkan putaran roda itu gear itu ke roda perlu seher, perlu piston ya. Piston. Ada klepnya, ada karburator, ada tangki Lebih bensin, banyak partnya ya. Dan kalau motor listrik itu nggak perlu ganti oli. Oh gitu? Iya, karena motor listrik itu kayak dinamo biasa ya, kayak mainan. Berarti kayak lilitan Tamiya, gitu iya, ya? Kayak Tamiya itu ya, kan ada olinya Tamiya benar-benar. Iya, benar-benar. Apalagi sekarang sistemnya udah brushless dan nggak ada brushnya itu brush itu kuas ya, Beras full. padi, beras. Oh, bukan. Koil. Iya seperti itu. Jadi benar-benar minim gesekan dan lebih awet, jadi nggak perlu pelumas sama sekali. Oke, bagus juga nih, maksudnya kita bisa campaign juga untuk pengguna di luar sana untuk beralih ke motor listrik karena emang satu ramah lingkungan, yang kedua lebih irit daripada ya kan, ya. Terus perawatannya juga gampang, jadi harganya pun juga relatif murah ya beli. Iya, nggak perlu ganti busi, ganti oli, servis gitu, banyak. Dan lagian di Indonesia ini sudah semakin banyak produsen motor listrik di sini. Iya, termasuk. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Termasuk kita juga bisa custom motor listrik. Nah, tuh. Kalian nggak usah bingung. Aku pengen bikin motor model kayak Harley, motor besar, tapi nggak mau ngeluarin duit buat beli bensin. Ya udah pakai mesin listrik aja, udah gampang gitu. Langsung serahin ke sini jadi. Kayak tadi itu keren banget. Nah, terus juga kalau Harley kan ada suaranya, motor listrik enggak. Kita bisa buatin biar suara kayak Harley, suara kayak Vespa, suara kayak apapun bisa. Kasih speaker gitu? Iya, tapi pakai speaker. Oh, pakai speaker beneran? Iya, bener. Wih. Sama seperti juga, ya? di motornya yang dibeli, chopper yang dibeli sama Pak Bangsit, itu ada suaranya. Jadi kita bisa blayer. Oh. Ada netralnya juga biar nggak maju pas digas bisa kita blayer juga. Kalau mau suaranya diganti juga bisa. Wah, gitu bisa ya. Jangan suara yang aneh-aneh ya. Oh iya. Ya. Saya langsung paham loh suara yang aneh-aneh itu seperti apa. Luar biasa beli kita ini. Karena jiwa eksplornya itu menghasilkan karya-karya yang inovatif. Jadi terus mengikuti zaman. Untuk konsultasi, tanya harga atau desainnya seperti apa, bisa langsung ke beli kita, ada di Instagramnya GTX Motor Custom ya. Ya, benar. Nanti ada di kolom deskripsi kok, kalau kalian pengen tahu, pengen kepo-kepo dulu juga nggak masalah. Konsultasi gratis lah pokoknya di sini. Iya. Nggak menutup kemungkinan di luar Bali ya, karena beli kita ini juga ngirim-ngirim juga, menerima pesanan dari luar Bali juga untuk Mas bikin ini, oke nanti dikirim gini. Pokoknya yang penting harganya cocok, masuk dan oke lah. Zaman sekarang semuanya harus mengikuti zaman ya, nggak melulu harus konvensional, tapi kita tetap memperhatikan apa nih yang lagi tren saat ini apa gitu. Seperti yang beli kita tadi bilang. Kalau kita stuck di sini-sini aja, yang lainnya sudah terbang, kita masih belajar jalan. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Alpha Gloss. Dan buat kalian Alpha Guys yang punya bengkel dan mau disenggol sama kita, langsung aja komen di kolom komentar atau di DM Instagram kami. Dan jangan lupa salam senggol dempul. Terima kasih Beli. Terima kasih Bang Bray. Siap.